Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Salihah dengan NIM 1120128. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradilan Islam dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Uswatun Hasanah. Langsung saja yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah. Pada masa ini penentuan hukum terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan juga fase Madaniyah. Penentuan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang pertama, fase Makkiyah. Fase Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun. Pada masa ini, umat Islam masih terisolir, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Kemudian, fokus umat Islam ini lebih berfokus pada penanaman akidah dan juga tauhid. Sudah mulai meninggalkan penyembahan berhala. Yang kedua, fase Madaniyah. Pada fase ini, Islam sudah sangat kuat. Kuantitas umat Islam juga sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Di Madinah sendiri, sudah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kebidanaan, dan lain-lain. Surat Madaniyah sendiri banyak memuat ayat tentang hukum. Peran Rasulullah pada masanya yaitu menjadi dewan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Peran Rasulullah pada legislatif itu sendiri yaitu segala ucapan dan perbuatan Rasulullah ini diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Kemudian pada eksekutif, Rasulullah ini sebagai pelaksana hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, maupun politik. Peran Rasulullah pada yudikatif itu sendiri yaitu menegakkan keadilan dan juga pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Pada masa Rasulullah terdapat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berisikan tentang undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat, di mana salah satu pasalnya ini menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakatnya tersebut, khususnya dari kalangan Muslim untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah. Kemudian teks Piagam Madinah ini disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya, meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Selanjutnya, proses peradilan pada masa Rasulullah ini berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadha ini telah terpenuhi. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Ali radhiyallahu an agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan dari kedua belah pihak. Pengawasan pada masa ini itu dilakukan oleh Rasul dan wahyu Allah.
Selanjutnya, perangkat hukum pada masa Rasulullah ini yang pertama ikrar atau pengakuan terdakwa, kemudian bukti. Yang dijadikan alat bukti ini yaitu fatwa kebenaran atau bayyinah, kemudian saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, Quran. Kemudian penolakan. Larangan hakim pada masa Rasulullah ini yang pertama memutuskan perkara dalam keadaan marah, kemudian dalam keadaan suap, dan juga menerima hadiah. Hal ini dilarang pada masa Rasulullah. Selanjutnya, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini masih relatif sederhana. Tidak jauh beda dengan pada peradilan pada masa Rasulullah, masih menggunakan tanya jawab atau fatwa. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini belum dikenal khatib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara atau membukukan setiap perkara yang diselesaikan. Kemudian belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman. Namun, nilai positif dari peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini yaitu peradilannya sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Kemudian kesejahteraan qadhi ini dirintis oleh Abu Bakar dan gaji dari qadhi ini diambil dari Baitul Mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar melarang hakim menerima bingkisan dalam bentuk apapun dari orang yang berperkara. Kemudian, Umar merintis rumah tahanan pertama di rumah Safwan ibnu Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham. Manfaat penjara pada masa Utsman ini yaitu sebagai shock terapi, efek jera, dan juga pembinaan mental. Pada masa kedua, khalifah terakhir tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan. Karena masa pemerintahan kedua khalifah terakhir ini relatif pendek, sementara energi ini banyak terkuras oleh persoalan domestik. Kemudian suhu politiknya memanas, dipicu dari persoalan internal umat Islam, sehingga banyak pemberontakan dan peperangan. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berlangsung selama 90 tahun, yaitu dari 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan 14 khalifah yang berpusat di kota Damaskus. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah ini yaitu setelah Muawiyah bin Abu Sufyan ini menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bin Abi Thalib ini bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Umayyah ini setelah Ali ini meninggal, kemudian penyerahan kekuasaan Islam ini diberikan kepada Muawiyah dan menjadi tonggak formal berdirinya Bani Umayyah. Dengan 14 khalifah pada masa Bani Umayyah ini, namun hanya 5 khalifah yang menjabat sebagai pemimpin dan memiliki jabatan panjang, kemudian membawa positif bagi perkembangan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan,
kemudian Abdul Malik bin Marwan, Hashim bin Abdul Malik, dan juga Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Bani Umayyah ini, Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah kebiasaan masyarakat dalam hal pergantian khalifah secara sistem monarki atau turun-temurun. Kemudian bentuk kekuasaannya ini yaitu otokrasi. Al-Qadha atau hakim pada masa Bani Umayyah ini, yang pertama, hakim pada masa Bani Umayyah merupakan figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad sebagai para hakim, tidak terikat dengan pendapat ulama. Kemudian para hakim ini bebas berijtihad sesuai kemampuan, kemudian membantu orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya. Kemudian muhtasi atau bertindak sebagai pengawas. Ciri khas pada masa Bani Umayyah ini, yang pertama, memutuskan perkara dengan berijtihad atau ijma, kemudian memiliki hak otonom, semua putusan bersifat menyeluruh. Bentuk hukum pada masa Bani Umayyah ini berupa denda, penjara, kemudian pemotongan anggota tubuh, dan juga mati. Ada sekretaris pencatat putusan dan juga biro registrasi yang bertugas untuk membuat dan menyimpan dokumen sebelum distempel dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan era Bani Abbasiyah ini didirikan di kota Baghdad, yaitu kota terbesar selain Cina. Pada era Abbasiyah ini dijuluki dengan the Golden Age, yaitu era keemasan, di mana penerjemahan buku asing ke bahasa Arab ini secara besar-besaran. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Pada era Abbasiyah ini lahir ulama Sunni, di antaranya yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan juga Ibnu Hambal. Tata pemerintahan pada era Abbasiyah ini semakin maju, kemudian sistem administrasinya pun semakin maju. Pada masa Abbasiyah I ini dikenal pada masa kejayaan Islam, namun pada masa ini itu dikenal ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan ini sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Pada masa Abbasiyah ini lemah pada ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena berkembangnya mazhab 4. Kemudian hakim diperintah untuk memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Misalnya di Irak ini berlandaskan pada mazhab Abu Hanifah, kemudian di Syam dan Maghrib ini bermazhab pada Imam Syafi'i, pada mazhab Syafi'i. Nah, apabila yang berperkara ini tidak menganut mazhab hakim, maka hakim ini menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara ini kepada hakim yang semazhab dengannya. Namun, jika yang berselisih ini tidak bermazhab menurut mazhab yang ada di tempat ia berselisih, maka ia harus meninggalkan mazhabnya dan perkaranya ini diselesaikan berdasarkan mazhab tempat itu. Selanjutnya, organisasi kehakiman pada masa Abbasiyah ini terdiri dari Dar al-Qadhi al-Qudha, kemudian Qudna al-Aqadhi, kemudian al-Sultah al-Qadaiyah. Dar Qadhi al-Qudha ini berperan
sebagai pemimpin yang dipimpin oleh Qudo al-Qudo. Kemudian semua badan peradilan ini di bawah Diwan al-Qudo. Qudna al-Aqadi ini merupakan hakim kota mengetahui pengadilan negara dan al-Qadha atau hisbah. Kemudian kejaksaan atau al-Sultah al-Qadaiyah berada di ibu kota negara, kemudian dipimpin al-Mudda'id umumi, yaitu jaksa agung, dan di tiap kota ini dipimpin oleh naib umumi atau jaksa. Al-Mawardi terdiri dari dua, yang pertama hakim umum dan absolut, kemudian hakim khusus dan terbatas. Hakim umum dan absolut ini bertugas untuk memutuskan kasus dan menjadi wali anak yatim, orang sakit mental, dan anak kecil. Sedangkan hakim khusus dan terbatas ini memiliki kekuasaan terbatas sesuai piagam penunjukan khalifah, wazir atau gubernur. Masa Abbasiyah II. Masa Abbasiyah II ini berdasarkan maju mundurnya kebudayaan. Masa Abbasiyah II ini terdiri dari masa kemunduran, yaitu masa Abbasiyah II, III, dan IV. Pada masa ini keadaan pemerintahan telah rusak. Krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian terjangkitnya al-wahan atau materialisme atau terlalu cinta dunia dan hilang semangat jihad. Kerusakan ini merata, termasuk bidang peradilan juga. Orang yang diangkat menjadi hakim ini diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kekuasaan hakim pada masa Abbasiyah II menjadi lemah karena pemerintahannya juga lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu kekeluargaan saja. Selanjutnya, Al-Qanun pada masa Abbasiyah. Al-Qanun sendiri adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad hakim ini sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Namun seiring lahirnya mazhab fikih, banyak kitab standar fikih ditulis untuk mewakili mazhab. Pemerintah tidak menjadikannya sebagai undang-undang. Namun, kenyataannya para hakim ini lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum. Sehingga ruh ijtihad hakim ini menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Yang terakhir yaitu sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berkuasa kurang lebih 6 abad, memiliki wilayah 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan juga Afrika. Jumlah pemimpinnya ini terdiri dari 36 sultan dan 1 khalifah terakhir 2 tahun, yaitu Abdul Majid II. Awalnya Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I ini belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani ini merupakan terobosan yang dimulai oleh Sulaiman I, The Lawgiver.
pada upaya kodifikasi dan legislasi atau taknin. Namun seiring meluasnya wilayah ke Eropa, Sulaiman Al-Qanuni ini sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundangannya ini berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani ini dibagi menjadi dua era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Tanzimat sendiri menurut bahasa Turki merupakan regulasi, yaitu suatu periode reformasi sosial politik umat, mengubah Kesultanan Turki Utsmani ini dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak oleh Eropa Barat. Kemudian Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di TU. Selanjutnya, kodifikasi hukum perdata pada masa Turki Utsmani ini diantaranya yang pertama menetapkan mazhab Hanafi ini sebagai mazhab resmi negara. Dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Kemudian penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Pengkomplikasian hukum Islam dari mazhab yang berbeda ini disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kemudian mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya hukum perdata, perdagangan, dan pidana. Kemudian masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani ini dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, yang bertugas memerintahkan negara dan kekuasaannya ini secara spiritual, yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Sultan ini dibantu dengan dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syaikh al-Islam ini untuk urusan keagamaan. Di mana Syaikh al-Islam ini dibantu dengan Qadhi Askar al-Rumali yang membawahi Qadhi Utsmaniyah bagian Eropa, sedangkan Qadhi Asyar Anduli membawahi wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Syaikh al-Islam ini bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga akan berkonsultasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, bentuk peradilan pada masa sebelum Tanzimat. Yang pertama, al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah. Ini menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, bertugas untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah at-tamyiz, al-naqd wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang untuk memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung ini berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah ini sangat kuat. Bahkan sistem peradilan ini dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintah. Selanjutnya, masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat ini berasal dari kata nazama, yunazimu tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, atau mensistemasi
merencanakan dan memformulasikan. Biasanya dikenal dengan Tanzimat Al-Khairi. Gerakan pembaharuan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pelopor pembaharuan masa Tanzimat ini yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Di antaranya ini menggabungkan dua kekuasaan sultan, yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syekh al-Islam. Syekh al-Islam ini diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam, sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Kemudian pada masa Tanzimat ini dibentuk Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Al-Qadha Al-Madani atau Peradilan Perdata dan Qadha Syar'i, Peradilan Agama, yaitu untuk memisahkan agama dan dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.